Dia adalah putra dari keluarga mafia. Seharusnya dia mewarisi posisi ayahnya dan hidup nyaman tanpa beban. Namun, karena teman masa kecilnya mengatakan suka pria yang lembut, dia melepaskan statusnya sebagai putra seorang bos mafia. Selama 10 tahun, dia menjadi orang baik. Bahkan ketika diintimidasi di sekolah, dia tidak pernah melawan. Semuanya demi menjadi pria idaman gadis itu. Tapi gadis itu diam-diam bermesraan dengan preman sekolah, Shin Kyung-chul. Melihat pemandangan ini, Ji Won bagaikan tersambar petir. Saat kembali ke kelas, dia seperti kehilangan jiwanya. Dia bahkan tidak mendengar sapaan teman-temannya. Dia hanya menatap tajam gadis itu di depannya. Dia ingin mengirim pesan kepada gadis itu. Tetapi setelah mengetiknya, dia tidak berani mengirimnya. Saat bel berbunyi, Ji Won tidak tahan lagi. Dia bertanya pada Sujin apakah dia berpacaran dengan Shin Kyung-chul. Bukankah kau suka pria yang baik? Sujin menjawab, tidakkah menurutmu pria jahat itu keren? Ji Won teringat saat ayah Sujin sering mabuk, dan memukulinya setiap kali mabuk. Ji Won selalu diam-diam menemaninya. Dia mendengar Sujin berkata bahwa ketika besar nanti, dia ingin menikahi pria baik seperti Ji Won. Karena kata-kata inilah Ji Won menjadi orang baik selama 10 tahun. Tapi sekarang, dia tidak lagi menyukai pria yang lembut. Ji Won meraih tangan Sujin. Sebenarnya aku jahat. Darahku mengalir darah penjahat. Ayahku adalah bos geng beruang api. Dan aku punya banyak anak buah. Hanya dengan satu kata, aku bisa membuat orang yang menggangguku lenyap dari sini. Mendengar kata-kata Ji Won, Sujin tertawa. Kau mengkhawatirkan aku. Makanya kau menjelek-jelekkan dirimu sendiri, kan? Kau memang teman yang baik. Melihat itu, Ji Won tidak berkata apa-apa lagi. Saat mereka hendak keluar dari sekolah, Shin Kyung-chul tiba-tiba memanggil Sujin. Dia mengajaknya ke karaoke untuk belajar matematika. Sebelum pergi, Shin Kyung-chul tidak lupa mengejek Ji Won. Melihat wanita yang dicintainya digandeng orang lain, Ji Won menggertakkan giginya. Karena kau suka pria jahat, kan kutunjukkan padamu apa arti pria jahat yang sebenarnya. Sesampainya di rumah, Ji Won bergegas menemui pamannya. Tangan kanan geng beruang api, Yang Jae Hyuk. Paman, aku butuh bantuanmu. Aku ingin menjadi pria jahat. Mendengar ini, Paman Jae Hyuk terkejut. Bukankah tuan muda selalu ingin menjadi orang baik? Mendengar pertanyaan pamannya, bayangan kemesraan mereka berdua terus berkelebat di pikiran Ji Won. Dia tidak punya alasan lagi untuk tetap menjadi orang baik. Yang ingin dia lakukan sekarang adalah menghajar Shin Kyung-chul dan merebut kembali Sujin. Paman Jae Hyuk memberitahu Ji Won bahwa untuk menjadi jahat, pertama-tama dia harus belajar mengendalikan ekspresinya. Kemudian, dia membutuhkan pakaian yang tepat. Namun, ketika dia kembali ke kamar dan melihat dinding kamarnya yang penuh dengan piagam penghargaan, dia terdiam. Saat itu, terdengar ketukan di pintu. Orang yang datang adalah anggota ketiga geng beruang api, Ji Sang. Meskipun dia terlihat ceria di rumah, di luar, dia adalah pria yang berani melawan babi hutan. Tuan muda, aku akan mengubahmu menjadi pria keren sepertiku. Ketika Ji Won keluar lagi, penampilannya telah berubah total. Para pamannya pun mengacungkan jempol padanya. Keesokan harinya, Ji Won pergi ke sekolah dengan pakaian barunya. Mengikuti saran pamannya, dia berusaha terlihat lebih garang. Saat ditanya teman-temannya, ia hampir saja tak bisa menahan diri. Tapi ia ingat perkataan Paman Hui. Akhirnya ia berhasil menahan diri. Hingga Sujin mengajaknya ke kantin. Di hadapan Sujin, ia pun menyerah. Sujin merasa Ji Won seperti orang yang berbeda hari ini. Namun perkataan Ji Won selanjutnya membuat Sujin terdiam. Kalau berubah, kau yang lebih dulu berubah. 10 tahun lalu, karena ucapanmu, aku menjadi orang baik yang mudah ditindas. Sekarang, juga karena ucapanmu, aku terpaksa menjadi orang jahat. Tanpa sadar, Ji Won telah keluar dari gedung sekolah. Ini pertama kalinya ia bolos dalam 10 tahun. Tiba-tiba, suara ribut dari tikungan menarik perhatian Ji Won. Saat ia melihat lebih dekat, ternyata itu Kyung-chul, orang yang merebut Sujin. Ia bersama seorang gadis yang tak dikenal. Saat Ji Won penasaran apa yang mereka lakukan, Kyung-chul membawa gadis itu keluar sekolah. Begitu keluar, gadis itu merangkul lengan Kyung-chul. Melihat itu, Ji Won menggertakkan giginya. Jadi Sujin menyukai orang seperti itu. Tak lama, mereka tiba di sebuah apartemen. Gadis itu langsung menolak, tapi Kyung-chul tak mau melepaskannya. Ia menarik tangan gadis itu untuk masuk. Di saat genting, Ji Won mengambil batu dari tanah dan melemparnya ke arah Kyung-chul. Mungkin ini pertama kalinya, ia malah mengenai kepala gadis itu. Kyung-chul mulai panik. Bajingan pengecut yang melempar batu. Keluar kau. Ji Won tak menghiraukannya. Ia malah mengambil batu lagi dan melemparnya. Kali ini tepat mengenai dahi Kyung-chul. Melihat itu, Ji Won menarik Yi Ji dan lari. Mereka berlari 10 km baru berhenti.
Untuk menebus kesalahannya, Ji Wong membeli plester dan memberikannya pada Yiji. Tiba-tiba Kyung Chul menelepon. Yiji mengangkat telepon. Belum sempat bicara. Dari seberang terdengar makian. Siapa bajingan yang melempar batu tadi? Masih pakai seragam sekolah kita pula. Ji Wong mengira Yiji akan melaporkannya. Tapi Yiji malah membalas memaki. Setelah memaki, ia menutup telepon. Ji Wong pun mengacungkan jempolnya. Dalam suasana tegang itu, mereka menjalani kencan pertama mereka. Sekembalinya di sekolah, ia diberitahu teman-temannya bahwa ia ketahuan bolos oleh wali kelasnya, dan disuruh ke ruang guru. Melihat aksesorisnya yang berlebihan, Ji Wong memutuskan untuk melepasnya dulu. Saat melepas cincin, ia menyadari cincin naga birunya hilang. Ia mencari ke seluruh tubuhnya tapi tak menemukannya. Ia pun panik, karena itu hadiah dari Paman Kisang agar ia menjadi jahat. Cincin itu juga pemberian ayahnya kepada Kisang saat muda. Cincin itu sangat berharga dan Ji Wong diminta untuk menjaganya. Dan saat Kisang meninggal nanti, cincin itu harus dikembalikan padanya. Tanpa sepengetahuannya, cincin itu terjatuh saat ia melempar batu tadi, dan ditemukan oleh Kyung Chul. Ji Wong mengira cincinnya jatuh di kelas. Ia pun bergegas kembali ke mejanya untuk mencari. Saat dia melihat sekeliling, Shin Kyung Chul menendangnya dari belakang hingga terjatuh, lalu menghajarnya habis-habisan. Melihat Ji Wong terkapar di tanah, Shin Kyung Chul mengusap dagunya. Saat dia mengepalkan tangannya, siap untuk memukul lagi, Li Yeji muncul di ambang pintu. Aku yang memukulmu, kau bukan laki-laki kalau melampiaskan amarahmu pada orang yang tidak bersalah. Melihat itu, Shin Kyung Chul langsung mencengkeram kerah baju Li Yeji dan hendak memukulnya. Saat itu, Li Yeji teringat seseorang yang ditakuti Shin Kyung Chul. Song Jong Seok yang memukulmu. Kalau berani hajar dia saja. Mendengar nama Song Jong Seok, Shin Kyung Chul gemetar ketakutan. Wajahnya berkeringat dingin. Tapi di depan seluruh kelas, dia harus berani. Kalau tidak bagaimana dia bisa jadi bos? Dia berjalan ke arah Song Jong Seok dan memanggilnya beberapa kali. Tidak ada reaksi. Shin Kyung Chul malah menendang meja Song Jong Seok. Dia juga mencengkeram kerah bajunya, memprovokasinya. Song Jong Seok tidak tinggal diam. Dia membalas dengan tangan besinya. Hanya dengan sedikit tenaga, Shin Kyung Chul gemetar kesakitan. Dia berusaha melepaskan tangan Song Jong Seok. Rasa sakit di lengannya membuatnya mengertakkan gigi. Sebelum pergi, dia meninggalkan ancaman. Tunggu saja kau. Lalu dia menghampiri Kang Ji Wong, mencengkeram kepalanya. Postur anak itu mirip si pecundang ini. Tapi si pecundang ini tidak punya nyali seperti itu. Tindakan ini membuat Kang Ji Wong melihat cincin naga biru di tangan Shin Kyung Chul. Bagaimana aku menjelaskan ini pada Paman Kisang? Saat dia terlatih-tatih memasuki rumah, para paman membungkuk menyambutnya. Tapi sedetik kemudian, mereka terkejut karena melihat tubuh Ji Wong penuh luka dan jejak kaki. Paman Skar berkata, ini penghinaan terhadap geng beruang api. Ambil senjata, kita serang. Begitu kata-kata itu terucap, para paman langsung bersiap. Keributan itu terdengar oleh Paman Kisang. Saat mendengar Paman Skar mengatakan Ji Wong diintimidasi, urat di kepalanya langsung menonjol. Saat para paman hendak keluar untuk membalaskan dendam Ji Wong, Paman Hui segera menghentikan mereka. Tuan muda adalah calon pemimpin geng kita. Kita tidak boleh ikut campur dalam perkelahian pertamanya. Mendengar itu, mereka semua meletakkan senjata mereka, dan membungkuk meminta maaf pada Paman Hui. Lalu, Paman Hui meminta semua orang berkumpul di ruang rapat. Ji Wong tertegun melihat para paman duduk rapi. Dia terdiam. Dia berpikir, aku hanya dipukuli. Tidak perlu sampai seperti ini. Tuan muda, apakah Anda yang memulai perkelahian hari ini? Semua orang menatapnya dengan penuh harap. Mereka kecewa, tapi aku melempar batu ke kepalanya. Mereka kembali bersemangat, tapi Paman Hui tampaknya tidak senang. Tuan muda, preman harus dihadapi dengan tinju, bukan senjata. Anda dipukuli hari ini karena tidak bisa berkelahi. Tapi darah pemimpin geng beruang api mengalir di dalam diri Anda. Dengan sedikit latihan, dia pasti akan menjadi lebih kuat. Prasyarat latihan adalah membiasakan Ji Wong untuk menang. Kata-kata Paman Kosuk selanjutnya membuat Ji Wong tercengang. Tuan muda, untuk memulai latihan, Anda harus memukul seseorang yang lebih lemah dari Anda. Bagi Ji Wong, yang telah bersikap baik selama 10 tahun, ini bukanlah hal yang mudah. Melihat Ji Wong yang malu, Paman Gisang menghiburnya. Tuan muda, Anda harus terbiasa memukul orang yang lebih lemah dari Anda. Kami juga melalui hal yang sama. Saat itu, Paman Kosuk menambahkan, Tuan muda, Gisang benar. Kami percaya pada Anda. Semua orang menyemangatinya. Keesokan harinya, saat Ji Wong bersiap untuk sekolah, tiba-tiba Paman Gisang memanggilnya. Tuan muda, Anda harus memasukkan kemeja ke dalam celana. Setelah merapikan pakaiannya, Ji Wong bergegas keluar. Tanpa diduga,
Sesampainya di sekolah, dia dipanggil oleh wali kelas ke ruang guru. Pamannya dijuluki Madong Seok dari negara Ha. Siapapun di tangannya seperti semut kecil. Bekas luka di antara alisnya adalah bukti pertarungannya dengan babi hutan. Siapapun yang memprovokasinya akan disingkirkan oleh tangan besinya. Tapi hari ini Jiwong harus membawanya ke sekolah. Karena wali kelas ingin memanggil ayah Jiwong. Jiwong takut ayahnya akan menggantikan posisi wali kelas. Jadi dia meminta pamannya untuk datang sebagai gantinya. Karena ayahnya adalah pemimpin geng beruang api. Dengan anak buah yang sebanding dengan Liu Huaqiang. Saat wali kelas melihat paman Gisang, dia hampir pingsan. Dengan gemetar, dia membawanya ke kantornya. Teh Tiewanyin terbaik segera disajikan. Dan mengatakan bahwa Jiwong akhir-akhir ini agak bermasalah di sekolah. Pamannya mendengar dan sangat puas. Membuat wig wali kelas terlepas karena ketakutan. Wali kelas buru-buru mengatakan Jiwong adalah siswa teladan. Tiba-tiba, ekspresi pamannya berubah. Kau bilang Jiwong bukan anak bermasalah? Melihat itu, wali kelas buru-buru mengatakan ada masalah. Dan masalahnya cukup serius. Setelah mendengar itu, pamannya tersenyum puas. Kemudian dia pamit dan pergi. Dalam perjalanan pulang, pamannya tiba-tiba bertanya pada Jiwong apakah dia menjaga cincin naga biru yang dia berikan. Agar pamannya tidak curiga, Jiwong berbohong dan mengatakan cincin itu ada di kamarnya. Tapi yang tidak diketahui Jiwong adalah, kemarin pamannya baru saja berpapasan dengan Shin Kyung-chul. Dan langsung melihat cincin naga biru di tangannya. Tapi melihat Shin Kyung-chul dan Jiwong mengenakan seragam sekolah yang sama. Dia mengira dia adalah teman Jiwong. Jadi dia tidak mempersulitnya. Sekarang pamannya tahu Shin Kyung-chul bukanlah teman Jiwong. Melainkan orang yang menindas Jiwong. Keesokan harinya, pamannya pergi ke sekolah dengan marah. Dia melihat seseorang yang sangat mirip Shin Kyung-chul. Pamannya meraihnya. Tetapi ternyata dia salah orang. Tapi dia memikirkan kata-kata paman Kosuk sebelumnya. Tuan muda adalah tulang punggung masa depan kita. Jangan ikut campur dalam urusan kecil. Lalu dia pergi. Di sisi lain, Shin Kyung-chul sedang memamerkan cincin naga biru yang dia temukan kepada dua anak buahnya. Si rambut pirang mengatakan benda itu kira-kira harganya 2 juta won. Dan dia bisa membantu Shin Kyung-chul menjualnya. Hanya dengan sedikit biaya jasa. Shin Kyung-chul langsung setuju tanpa pikir panjang. Karena dia sangat membutuhkan uang untuk membeli sepeda motor. Tapi dia tidak tahu cincin itu akan membawa banyak masalah baginya. Keesokan harinya, si rambut kuning membawa Shin Kyung-chul ke sebuah pegadaian. Agar terlihat lebih dewasa, Shin Kyung-chul memakai baju kakaknya. Melihat pegadaian yang kumuh itu, Shin Kyung-chul agak enggan masuk. Didorong oleh si rambut kuning. Mereka berdua akhirnya masuk ke pegadaian. Namun yang mengejutkannya, pemilik toko itu ternyata adalah paman Gisang. Si rambut kuning ketakutan dan gemetar. Suara pintu rolling door yang tertutup terdengar dari luar. Selanjutnya adalah waktu paman Gisang beraksi. Shin Kyung-chul gemetar ketakutan. Dia mengira si rambut kuning telah mengkhianatinya. Dan berteriak ingin mengembalikan cincin itu kepada paman Gisang. Paman Gisang tidak menghiraukannya. Malah sambil memegang knuckle duster, dia berkata kepada Shin Kyung-chul bahwa sebentar lagi mungkin akan sedikit sakit. Sebelum Shin Kyung-chul sempat bereaksi, paman Gisang meninjunya. Pukulan itu hampir membuatnya pingsan. Lalu, paman Gisang menjambak rambutnya, dan berkata, jaga baik-baik cincin itu untukku. Bosnya akan mencarimu. Kalau kau berani menjualnya ke orang lain, ku bunuh kau. Shin Kyung-chul segera mengiyakan. Tetapi karena melihatnya masih muda, dan tidak tahu cara merapikan rambut, paman Gisang memutuskan untuk merapikannya. Shin Kyung-chul hampir menangis terharu. Di sisi lain, Jiwong baru saja pulang ke rumah, dan mendapati semua pamannya membungkuk dengan kepala menghadap ke lantai. Jiwong mengira telah terjadi sesuatu. Ketika dia melihat ke dalam, ternyata ayahnya telah kembali. Alasan para paman di depan pintu membungkuk seperti itu adalah karena Jiwong dipukuli di sekolah. Ayahnya menghukum mereka. Dia juga dengan marah mengatakan kepada Jiwong jika dia tetap lemah seperti ini, dia tidak akan menganggapnya sebagai anak lagi. Setelah mengatakan itu, ayahnya pergi tanpa menoleh ke belakang. Dia membenci ayahnya yang jahat, dan juga membenci kelemahannya sendiri. Paman Wok memberitahu Jiwong jika dia memiliki sesuatu yang ingin dilindungi, maka dia harus memiliki kekuatan untuk melindunginya. Jiwong yang duduk di tempat tidur teringat Sujin. Karena Sujin adalah orang yang ingin dia lindungi. Saat itu juga dia akhirnya memutuskan, dia akan menerima pelatihan dan menjadi kuat. Para paman merasa senang mendengarnya. Paman Wok menyerahkan pelatihan khusus kepada paman Gisang. Dalam perjalanan ke tempat latihan, paman Gisang sekali lagi menanyakan tentang cincin naga biru. Kali ini Jiwong tidak berbohong. Dia mengatakan bahwa dia secara tidak sengaja menghilangkannya dan ditemukan oleh Shin Kyung-chul.
Paman Gisang mengatakan dia bisa membantu mengambilnya kembali, jika Tuan Muda mengizinkan. Meskipun sebelumnya Ji Wong sangat ingin pamannya menghajar Sin Kyung Chul untuknya. Mendengar hal ini, Paman Gisang terharu dan memeluk Ji Wong. Tuan Muda, akhirnya kau sudah dewasa. Selanjutnya adalah latihan dasar 3 item. Item DY. D angkat beban. Tes kedua. Bench press tanpa beban. Tapi, Ji Xiong bahkan tak bisa mengangkat bar kosong. Hal ini membuat Paman Gisang sedikit kesulitan. Z tes terakhir. Deadlift. Saat ini, Paman Gisang sudah tidak memiliki harapan apapun pada Ji Xiong. Namun, detik berikutnya, Ji Xiong menyelesaikannya dengan mudah. Melihat hal ini, Paman Gisang menambahkan beberapa beban untuk Ji Xiong. Tanpa diduga, Ji Xiong tetap menyelesaikannya dengan mudah. Ji Xiong berkata ini sangat mudah, dan dia bisa menambah beban lagi. Hal ini membuat Paman Gisang terdiam. Mungkinkah Tuan Muda? Kemudian, dia mengajak Ji Xiong untuk adu panco.